Hari ini kita masih belajar tentang pengajaran Yesus ya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia bukan hanya saja untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia, lalu pulang atau kembali ke surga. Bukan hanya itu saja peran dia, tapi dia juga mengajar. Apa yang diajarkan Yesus, karakter-karakter atau ajaran-ajaran yang Tuhan sukai, yang Tuhan inginkan itu seperti apa? Ya, Tuhan mau semua orang yang menjadi warga kerajaan surga. Sekarang kan kita warga negara Indonesia kan? Ada juga yang warga negara asing mungkin. Tapi Tuhan mau sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita orang-orang yang sudah belajar mengenal Tuhan, Tuhan mau supaya kita memiliki karakter atau sifat-sifat yang dia inginkan, dia harapkan. Semua orang yang masuk ke kerajaannya itu, kerajaan Allah, yang masuk di bawah pemerintahan Tuhan, Tuhan mau ada karakter-karakter yang harus kita miliki. Ya, makanya dia mau mengajar kita hari ini. Matius 5 ayat 1 sampai 12 ya. Banyak sekali yang mau kita pelajari hari ini. Jadi hari ini perhatikan baik-baik sampai di mana nanti berakhir pembelajaran kita. Kalaupun nggak cukup waktu hari ini, kita akan sambung lagi minggu depan ya. Kita mau lihat apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih waktu Yesus mengajar, dia mau kasih tahu ini loh, saya mau kamu melakukan ini loh gitu ya. Jadi kita belajar hari ini apa sih yang diinginkan Tuhan dalam hidup saya, karakter seperti apa yang harus saya miliki, karakter seperti apa yang Tuhan harapkan dalam hidup saya. Baca dulu sih Nadia, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, coba kamu lihat dulu Indah, gambar apa itu? Orang lagi meminta uang, orang yang lagi kesusahan. Gambar anak meminta uang di mana nih minta uang ini ya? Di jalanan, Miss. Di jalan. Oke, kamu lihat ini anak yang meminta uang masuk kategori mana? 1, kaya. 2, nggak kaya, nggak miskin, sedang-sedang lah. 3, miskin kali. 3, miskin kali, Miss. Miskin kali ya. Miss. Dia masuk Ya. kategori miskin kali. Iya, berarti maksud firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini maksudnya miskin kali, miskin habis-habisan. Apanya yang miskin? Bukan hartanya. Ya, miskin habis-habisan di hadapan Allah. Artinya nggak ada yang bisa diandalkannya. Apa yang bisa diandalkan anak ini ya? Kalau dia minta uang gini, apa yang diandalkan? Nggak pala ganteng, terus nggak bajunya juga kotor. Ya, dia mengandalkan apa ini? Mengandalkan Tuhan, Miss. Loh, dia minta uang sama yang ini, sama orang yang lewat di jalan. Ini kan pakai mobil ini kan, ada kaca spionnya. Nah, dia mengandalkan apa? Dia mengharapkan bantuan, Miss. Mengharapkan bantuan supaya orang itu tergerak oleh belas kasihan kan? Ya, Miss, supaya dikasih ya dia. Berarti dia mengharapkan belas kasihan, ya. Kalau Miss diangkut kan, Miss naik angkot, kalau kemana-mana naik angkot kan. Jadi ada nanti di lampu merah anak-anak nyanyi-nyanyi, dia nyanyi. Udah selesai nyanyi, Kak 1000 Kak, baru Bu 1000 Bu, 1000 Bu, Bu 1000 Bu. Nyanyi dia 2 lagu, Kak 1000 Kak, Bu 1000 Bu. Berarti dia mengharapkan belas kasihan. Miss bukan karena dia nyanyi 2 lagu makanya Miss kasih, bukan. Karena dalam hati kasihan kali ya. Nah, kasihan. Tuhan pun seperti itu loh. Tuhan kasihan kali lah manusia ini jatuh dalam dosa. Hukumannya harus mati. Lalu Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana sih apa yang dilakukan Tuhan? Dia rela datang mengajar manusia. Waktu di bumi dia mengajar, ya. Kemudian
setelah genap waktunya dia mati di kayu salib. Setelah itu dia kembali ke surga. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya adalah berbahagialah orang yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ya, kerajaan surga itu, kerajaan Allah adalah pemberian Tuhan bagi orang berdosa. Jadi untuk masuk ke kerajaan Tuhan itu saya perlu belas kasihan dari Tuhan, tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan di hadapan Tuhan. Kesalehannya pun tidak bisa. Kita lihat ya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan belas kasihan Tuhan. Seperti ini. Kita tengok ya. Ini Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Apa kata Musa? Tuhan, jika engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Coba dulu baca. Musa mengharapkan belas kasihan Tuhan. Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing Tuhan, kalau engkau tidak menuntun kami, janganlah suruh kami berangkat Tuhan dari sini. Enggak bisa, nanti tersesat kami. Ini ya, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, jika engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Ya, coba kita lihat lagi perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini terkenal ini tentara Romawi ini. Orang yang suka nyumbang pembangunan bait suci. Kalau pembangunan ibadat Yahudi itu besar, memerlukan dana yang banyak. Nah, perwira Kapernaum ini suka nyumbang, ya, suka menolong orang. Tapi dia tidak mengandalkan jasa-jasanya datang kepada Tuhan, tidak. Malah apa katanya? Aku tidak layak menerimamu Tuhan di dalam rumahku. Padahal rumah perwira ini besar loh. Jadi bukan soal rumah ya. Tapi soal dia menyadari bahwa dia itu orang yang berdosa. Orang yang suka berperang. Bukan suka ya, tapi tugasnya berperang. Membunuh orang. Jadi dia merasa bahwa kesalehannya itu tidak cukup datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katanya. Ya, kita lihat orang yang menganggap diri miskin di hadapan Allah seperti ini, rendah hati dia. Ya, kita lihat lagi si Elia. Ini si Elia. Pada saat itu si Elia bersembunyi di goa. Ya, karena apa? Karena takut dia dikejar-kejar oleh si Raja Ahab sama si Isabel. Disuruh semua supaya nabi-nabi Tuhan dibunuh. Termasuklah ya si Elia setelah bertanding melawan nabi-nabi Baal terancam nyawanya dibunuh oleh istri raja si Isabel ya. Tapi apa kata si Elia? Elia ini orang yang sudah banyak berbuat untuk bangsanya. Sudah banyak dia giat bekerja, sungguh-sungguh bekerja supaya bangsa Israel datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia selalu ingatkan karena Elia adalah seorang nabi ya. Nabi Elia. Tapi apa kata Elia waktu dia bersembunyi di gua itu? Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyang, katanya. Ya, jadi Elia tidak bilang, Tuhan, aku sudah bekerja keras, sudah ku ajak semua orang Israel ini menyembah Tuhan, tapi mereka nggak mau Tuhan. Tidak, tapi Elia rendah hati dia. Miskin, maksudnya dia mengharapkan belas kasihan Tuhan, mengharapkan supaya Tuhan bermurah hati kepada dia. Jadi Elia bilang, Tuhan, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nah, satu lagi kita lihat, ini pemungut cukai ya. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Lanjut. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lanjut. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala hasilku. Tetapi pemungut cukai itu
berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan tinggikan. Nah, lihat ini, lihat. Ini orang Farisi, lengkap pakaian keparisiannya, ya. Dan ini orang pemungut cukai. Tapi yang dibenarkan oleh Tuhan ini pula, ini. Yang memukul-mukul dirinya, nggak berani dia duduk paling depan, malah paling belakang, dia tidak berani menengadah ke langit. Ya, dia bilang, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Cuma itu aja doanya, singkat ya. Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan melihat hati loh. Di dalam hatinya dia merasa, Tuhan aku ini nggak layak Tuhan datang di hadapan Tuhan. Ya, menganggap dia miskin kesalehan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Jadi dia bilang, Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Sementara orang Farisi ini, apa doanya panjang ya? Doa orang Farisi ini. Bukan berarti kita doa panjang-panjang kita orang Farisi, bukan ya. Kita lihat orang Farisi ini berdoa. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Kesannya sombong kali ya. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini kaya kali dia ini, kaya kesalehan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan kesalehan kita, bisa menjurus kesombongan, ya. Tuhan tidak mau sifat seperti itu. Yang Tuhan mau adalah sifat yang rendah hati. Jadi kita belajar 1 poin hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga, ya. Jadi kalau memang mau memiliki sorga, Tuhan pemilik sorga itu, Tuhan sendiri yang harus berbelas kasihan. Tergerak hatinya belas kasihan. Baru kita memiliki sorga. Bagaimana supaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Milikilah hati yang rendah hati. Sikap yang rendah hati. Tidak membangga-banggakan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi harus mulai sekarang kita harus belajar. Jangan lagi kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sekarang aku jadi anak baik. Aku udah rajin ke gereja Tuhan. Sudah memberikan persembahan, persepuluhan Tuhan. Sudah semua kita bilang kebaikan-kebaikan kita. Tapi seperti itu Tuhan nggak suka rupanya. Nah, walaupun kita sudah baik, sudah semua kita lakukan hal yang baik, tetaplah rendah hati. Tuhan mau sikap yang rendah hati. Kelihatannya dari orang-orang doa orang ini, Tuhan jika Engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Ya, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, kata si Elia. Kata perwira ini, Tuhan aku tidak layak menerimamu di rumahku. Jadi Tuhan mau supaya orang yang rendah hati itu, orang yang miskin itu, berarti dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, hanya mengandalkan kasih karunia Tuhanlah yang bisa masuk ke surga. Kalau perbuatan baik nggak bisa, hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, Matius 5. Berbahagialah orang yang mendekati-kita, karena mereka akan menghibur. Ya, kamu lihat ini gambar apa yang sebelah kanan ini? Orang menangis. Nangis dia. Kenapa dia nangis? Karena membuat dosa. Sedih, Miss. Sedih ya? Betul juga. Siapa yang bilang itu karena membuat dosa itu? Jevanya, Miss. Jepanya ya? Betul, apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau dia berbuat kesalahan, sedih dia. Nangis dia. Siapa di sini yang pernah berbuat kesalahan sedih?
Atau bilangnya gini, nggak apa-apanya itu masih kecilnya itu, nggak apa-apanya kak, masih sikitnya, nggak apa-apa kecil, nggak apa-apa kok. Nah, atau dia misalnya berbohong, dia sedih, dia nangis, dia tuh atau apa ya, berbuat kesalahan yang lain, nggak melawan orang tua, lalu dia sadar, aduh sedih kali ya. Siapa pernah seperti itu? Bersedih dia karena dia melakukan kesalahan. Nggak ada ya. Berarti semua di sini nggak pernah berbuat salah ya. Oh, si Nadia, coba Nadia. Kamu sedihnya tuh apa? Pada kejadian apa? Sering, Miss. Hmm? Kalau adik sedih karena Nadia nangis di kamar. Oh, kamu nangis di kamar. Memangnya kamu buat apa sama adikmu rupanya? Kadang buat dia sedih, kayak bukannya Kenapa kamu melakukan itu gitu? Kenapa kamu mau membuat dia sedih? Atau karena begini ya, seperti kata Paulus, terkadang aku ingin membuat yang baik, tapi malah yang nggak baiknya yang terjadi. Bagaimana laku ini kata si Paulus? Mau ku buat yang baik, tapi malah yang nggak baik yang terjadi. Atau seperti itu ya kamu Nadia? iya, Miss, seperti itu. Pengen membuat adik kita baik, malah sebaliknya udah jadi nangis. Berarti si Nadia sedih. Waktu kamu sedih, apa yang kamu doakan? Tuhan, aku sudah membuat adikku nangis, Tuhan, gitu. Iya, Miss. Berdoa nanti biar adik menjadi lebih baik. Oh, bagus ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berarti kalau kita menyadari kesalahan kita, nyesal kita, sedih kali kita, dihibur loh oleh Tuhan. Gitu. Contoh berbohong. Tuhan, saya sudah berbohong hari ini Tuhan. Ampuni saya, sedih kali aku Tuhan melakukan hal ini ya. Oh, kita lihatlah dulu ya. Contohnya di sini, si yang dia menangis pada saat melakukan kesalahan. Nangisnya ini dibuat di Alkitab ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita itu sedihnya seperti orang yang kehilangan orang yang disayangi, meninggal orang yang disayangi, contohnya keluarga kita atau siapa yang sangat dekat dengan kita. Kalau orang yang meninggal karena kematian itu sedihnya luar biasa loh. Luar biasa sedihnya sampai ke dalam jiwanya, nggak terkatakan sedih kali. Kalau kita pernah mengalami meninggal misalnya opung orang yang dekat dengan kita ya, orang tua atau saudara-saudara kita yang pernah mengalami kesedihan itu, seperti itu maksudnya di ayat ini. Berbahagialah orang yang berduka cita. Dia sedih dalam kali sedihnya kalau dia melakukan kesalahan. Karena apa? Karena kan tadi dia nomor satu, tadi sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan. Ya, dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Artinya dia masuk surga itu karena Tuhan berbelas kasihan, ya. Jadi dia mengandalkan kemurahan Tuhan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, sedih sekali. Contoh, si Petrus menangis karena menyangkal Yesus. Please open your Bible again. Matthew 26 verse Matius 26 ayat 75 ya. Ayat 75 coba ya. Matius 26 ayat 75 ya, Miss? Iya, yang sudah dapat langsung saja baca ya, waktu kita tinggal 9 menit 30 detik. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, ini ya. Si Petrus telah melakukan kesalahan, yaitu menyangkal gurunya. Itu gurumu itu kan? Enggak. Kau kan selalu bersama dengan mereka. Bukan. Salah orang, mirip mungkin kami. Ya, dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. Dia tidak mengakui dirinya itu adalah muridnya. Ya, ketika ayam berkokok, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sedih ya, dia menangis, Tuhan, kenapa aku menyangkal Engkau Tuhan? Kenapa aku nggak berani Tuhan? Takut kali aku Tuhan sama tentara-tentara itu Tuhan. Ya, melakukan kesalahan dan dia menangis dengan sedihnya.
Tapi apakah yang terjadi setelah itu? Tahukah kamu bahwa Rasul Petrus diangkat menjadi pemimpin dari 11 rasul lagi. Sementara si Yudas Iskariot dia melakukan kesalahan, sedih. Sedih dia, tapi lain sedihnya malah bunuh diri. Udah salah ya, sedih malah bunuh diri. Sementara si Petrus sedih, dia berdoa, Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Ya, dia minta ampun kepada Tuhan melakukan kesalahan. Seperti itulah yang Tuhan mau rupanya. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, sedih kita, minta ampun kepada Tuhan. Ini Nabi Nathan dan Daud. Ada seorang raja melakukan pelanggaran, apa yang dilakukan oleh Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak mati. 2 Samuel 12 ayat 22. 2 Samuel 12 ayat 22. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa, menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Jadi waktu Daud melakukan kesalahannya, kesalahannya itu sangat berat sekali, hukumannya hukuman mati, ya. Tapi karena dia mengakui kesalahannya, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengoyakkan pakaiannya, menaruh abu di kepalanya. Tandanya apa? Tandanya dia bersedih. Begitulah raja-raja kalau bersedih dulu, ditaruh abu di atas kepalanya. Diambil mahkotanya, diturunkan, baru taruhnya abu. Dia menangis, sedih dia karena melakukan kesalahannya itu. Sampai berpuasa dia supaya apa yang telah dilakukannya itu supaya anaknya jangan mati. Ya, sedih sekali. Tapi mati juga anaknya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengharapkan. Karena itu adalah hasil dosa. Ya, akhirnya kita lihat Daud yang ketika dia berduka cita, sedih dia dengan kesalahannya itu. Akhirnya apa? Tuhan menghibur dia. Setelah anaknya itu meninggal, dia punya anak lagi yang namanya Salomo. Ya, menjadi raja nanti akan menggantikan Raja Daud. Itu dia. Jadi Tuhan mau di ayat Matius 5 ayat 4 ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ya. Jadi mulailah kita sekarang, belajarlah kita. Kalau ada kesalahan kita, minta ampunlah kepada Tuhan. Jangan dibiarkan atau ditutup-tutupi, jangan, ya. Karena inilah yang Tuhan mau. Yang berikutnya, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, coba kamu lihat dulu gambar apa ini yang ini. Orang teriak, Miss. Berteriak. Berarti gambar orang marah besar ya. Yang ini? Diam aja, Miss. Tak peduli, Miss. Tak peduli. Berarti kita lihat yang ini gampang marah. Yang ini nggak bisa marah. Nggak bisa marah, aturan marah lah dia ya kan. Dibuat kayak gini di telinganya, nggak peka dia ini. Peka Ya kan? Yang ini marah, yang ini marahnya meledak-meledak, yang ini nggak bisa marah pula. Jadi maksudnya di sini, aja, Miss. yes, Yang di sampingnya itu biasa-biasa aja, dia pendiam. bisa-bisa aja ya. Jadi ini nggak bisa marah orangnya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya di sini orang yang lemah lembut adalah marah pada waktunya. Marah pada saat yang tepat. Marah pada saat yang tepat. Ini apa ya? Menurut kamu marah pada saat yang tepat ini susah atau tidak ya? Kalau ada kejadian-kejadian misalnya dilihatnya ketidakadilan, dilihatnya ada penindasan, dilihatnya ada penyesatan, ada penyelewengan, diam aja dia. Contoh di sekolah, mana tahu ada temannya dibully, ya ada temannya ditindas, diam aja dia. Udahlah, cari aman aja. Ya, itu orang yang tidak bisa marah ya. Tapi kalau
dia melihat ada ketidakadilan, ada penyelewengan, ada penindasan, dia marah, itu termasuk orang yang lemah lembut loh. Jadi kalau orang tua kita marah pada saat melihat sikap kita tidak bagus, termasuklah orang tua kita itu lemah lembut. Marah pada saat yang tepat. Tapi enggak ada pun kita mau buat apa-apa, merepet aja orang tua kita, marah dari pagi sampai sore, itu enggak lemah lembut, ya. Mudah marah-marah aja kerjanya itu. Kita pun jadi stres, ya kan. Pusing juga kita kalau punya orang tua dari pagi sampai sore marah terus. Tapi kalau punya orang tua yang dilihatnya kamu melakukan kesalahan, enggak cocok, enggak pas, enggak sesuai, lalu dia marah. Nah, termasuklah orang tua yang lemah lembut. Tapi kalau orang tua udah dilihatnya anaknya melakukan kesalahan, nggak bisa marah. Katanya pula, nggak bisa saya memarahi anak saya. Itu bukan orang tua yang lemah lembut loh. Ya, seperti si Imam Eli udah melakukan kesalahan anaknya, suka mencuri daging persembahan, suka merampas daging persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel. Diam aja Bapak Eli, cuma bilang jangan gitulah nak, jangan gitulah nak, hanya gitu aja dibilang. Harusnya dihukuminlah anaknya, ya kan? Apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang menghukum. Satu keluarga binasa semua. Ya, jadi orang yang lemah lembut itu bisa juga termasuk adalah orang yang mau ditegur, orang yang mau dikendalikan oleh firman Tuhan, dikontrol, dinasehati, dituntun, diarahkan, diberitahu jalannya oleh firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau ditegur, diberitahu oleh firman Tuhan, termasuklah kita lemah lembut. We have less than 1 minute more. We will continue our meeting next week. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar beberapa karakter yang Tuhan mau supaya kami lakukan dalam hidup kami, supaya hidup kami ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan mau membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. 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 Bye.